kamu ngapain nyanyi-nyanyi? Iya dong, kan biar sukacita. Ngomong-ngomong, hari ini hujannya deras banget ya. Iya kok. Wah, sampai semua tanamanku tuh basah semua. Sampai ada yang rusak loh karena kena angin juga. Wah, iya ya. Iya. Teman-teman, selamat sore. Selamat sore teman-teman. Gimana kalian di rumah kalian? Hari ini hujan tidak? Oh, ada yang bilang hujan. Ada juga yang enggak ya? Wah, teman-teman, hari ini kita kan mau ibadah. Kalian sudah siap-siap belum? Iya, sudah duduk manis. Gak lari-lari ya teman-teman. Ayo siap-siap ya, kita mau ibadah. Hari ini ceritanya menarik loh. Wah, pokoknya seru deh. Tentang hujan-hujan gitu. Main hujan ya? Bukan. Terus mandi hujan? Bukan. Oh, aku tahu. Sudah. Ayo kita mau mulai. Teman-teman siap-siap ya. Teman-temanku yang pintar, teman-temanku yang manis. Selamat beribadah. Selamat beribadah teman-teman. Dadah. Tik, tik, tik. Udah dong. Berisik. Shalom, halo, selamat sore anak-anak semuanya. Bunda hari ini sehat dan doa Bunda juga anak-anak di rumah semuanya sehat ya bersama keluarga di rumah. Wah, hari ini kita akan kembali beribadah bersama di Kamis Ceria, Bakti Ceria, KBS KTI. Yeay! Anak-anak, kita hari ini mau menyanyi, memuji Tuhan dengan gerakan. Kita juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu, yuk sama-sama kita mau mulai dengan semangat. Kita mau beribadah bersama-sama, menyembah dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Lagu pertama yang akan kita nyanyikan judulnya Selamat Pagi Bapa. Tapi karena kita sekarang ibadahnya sore, kita ganti katanya menjadi Selamat Sore. Oke? 1, 2, 3. Anak-anak boleh sambil tangannya diangkat atau dilipat tangan seperti Bunda saat ini ya. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sehari telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyi lagu ini ya. Dengan sungguh-sungguh kita bilang terima kasih Tuhan. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus.
Puji Tuhan. Anak-anak, sekarang ayo kita berdoa. Lipat tangannya anak-anak seperti ini. Pejamkan matanya. Lalu ikuti kata-kata Bunda. Selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik memberkati kami sepanjang hari ini. Kami siap memuji Tuhan lagi. Berkati kami supaya bernyanyi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita mau nyanyi lagu dalam 3 bahasa. Wow, bahasa apa saja ya? 1, bahasa Jawa. 2, bahasa Inggris. 3, bahasa Indonesia. Nah, lagu ini lagu tentang kita mau bilang Tuhan Yesus, aku cinta Engkau. Aku sayang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah apa? Sudah sayang kepada kita semua. Siap anak-anak? Siap. Yuk. Tepuk tangan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Siap? Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Aku cinta Yesus dalam 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 sekali. Aku cinta Yesus dalam 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 sekali. Cintaku dah dah lam lam dalam 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 sekali. Cintaku dah dah lam lam dalam 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 sekali. Cintaku dah dah lam lam dalam 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 sekali. Cintaku dah dah lam lam dalam 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 sekali. Oke, mantap anak-anak, sudah bernyanyi lagu Aku Cinta Yesus. Anak-anak, kita cinta Tuhan yang adalah pencipta yang maha kuasa. Siapa yang tahu? Yang menciptakan benda-benda di langit pasti Tuhan. Yang menciptakan semua makhluk hidup yang ada di bumi juga Tuhan. Wah, Tuhan itu sangat berkuasa. Yuk kita mau nyanyi lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa. Sama-sama ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil.
Anak-anak, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika mendengarkan kita bernyanyi, pasti Tuhan Yesus merasa senang. Dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti, mengenal siapa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, hari ini bagaimana cuaca di luar tadi? Anak-anak, tadi waktu main di luar, cuacanya panas atau hujan? Nah, apakah tadi anak-anak perlu memakai payung? Nah, di sebelahnya Bunda ada apa ya? Betul, ada payung. Biasanya kita pakai payung kalau sedang apa ya? Betul, kalau lagi hujan Bunda. Nanti kalau kita nggak pakai payung, lalu kita sedang berjalan di luar, kita bisa basah kuyup, kedinginan, terus sakit kepala, jadi sakit. Atau kalau cuacanya lagi panas sekali, lagi terik sekali, lalu kita harus jalan, kita juga bisa memakai pelindung kepala, yaitu payung. Nah, anak-anak di rumah punya payung nggak? Punya? Punya. Payung itu berfungsi sekali ya untuk melindungi kita kalau misalnya tadi ada hujan yang turun. Nah, hari ini kita mau dengar cerita tentang di suatu tempat orang-orang lama sekali tidak melihat hujan dan mengalami hujan di negeri mereka. Aduh, kasihan sekali. Tanaman-tanaman jadi kering. Gak ada makanan. Susah untuk melakukan apa-apa karena tidak turun hujan. Jadi airnya menjadi susah anak-anak. Ceritanya tentang siapa ya? Anak-anak, yuk kita lihat ceritanya di video berikut ini. Elia berdoa meminta hujan. Pada zaman dahulu di negeri Israel, hiduplah seorang raja yang jahat bernama Ahab. Dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia juga tidak berterima kasih kepada Tuhan dan tidak berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjadi sedih dan menghukum Raja Ahab dan negeri Israel dengan tidak mendatangkan air hujan dalam waktu yang sangat lama. Pada masa itu, Elia bersembunyi di sebuah sungai bernama Sungai Kerit, dan di sana Elia mendapat makanan dari Tuhan yang dikirimkan melalui burung gagak. Elia minum dari air sungai di sana. Tapi ketika air sungai itu mengering, Elia pergi kepada seorang janda di Sarfat, dan ibu itu menolong Pak Eli. Setelah 3 tahun kekeringan, tidak ada hujan yang turun, Tuhan berkata kepada Elia, "Pergi dan temuilah Raja Ahab. Aku akan segera mengirimkan hujan." Maka Elia pergi berjalan untuk menemui Raja Ahab. Tanah di Israel menjadi sangat kering dan orang-orang mengalami kelaparan. Maka Raja Ahab menyuruh pelayannya bernama Obadya
untuk pergi mencari tempat yang bisa menolong mereka di masa kekeringan itu, tempat yang memiliki banyak sumber mata air. Obaja adalah orang yang baik. Lalu Obaja pergi mencari di tempat yang tinggi dan di tempat yang rendah untuk mendapatkan minuman yang cukup. Tapi Obaja gagal. Dia tidak bisa menemukan tempat karena di mana-mana semuanya kering. Sungai pun tidak ada airnya. Tiba-tiba Obaja berjumpa dengan Nabi Elia dan dia sangat terkejut. Lalu Obaja memberi hormat kepada Pak Eli. Dan Pak Eli berkata, "Pergi, katakan kepada Raja Ahab, aku di sini." Tapi Obaja merasa takut karena Raja Ahab membenci Nabi Elia. Lalu Elia berkata, "Pergi, katakan saja bahwa aku ada di sini." Lalu Obaja pun segera pergi dan mengatakan kepada Raja Ahab bahwa Elia ada di situ. Akhirnya Raja Ahab berjumpa dengan Nabi Elia. Dan Raja Ahab sangat marah melihat Nabi Elia. Tapi Nabi Elia berkata, "Bukan aku yang membuat kalian susah seperti ini, tapi karena kamu yang meninggalkan Tuhan, yang lupa kepada Tuhan dan menyembah para Baal." Lalu Nabi Elia menantang Raja Ahab untuk melihat mana Tuhan yang hebat, apakah Tuhan yang dilayani Elia atau para Baal yang disembah oleh Raja Ahab. Lalu mereka pun berada di satu tempat di Gunung Karmel. Di sana para Baal-Baal, para nabi-nabi Baal yang jahat itu berkumpul. Wah, ada ratusan orang di sana. Dan Nabi Elia menantang mereka. Lalu Nabi Elia berkata kepada para nabi-nabi Baal, "Hei kalian, coba kalian buat seperti ini. Kita akan melihat siapa Tuhan yang hidup, apakah Tuhanku atau Baal kalian. Jadi kalian harus meletakkan lembu di atas mezbah. Aku juga akan melakukan yang sama. Lembu itu harus terbakar, tapi kalian tidak boleh menggunakan api. Panggil saja Baal kalian, apakah dia bisa membuat mujizat?" Lalu mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Tetapi sampai lama sekali mereka berteriak-teriak, tidak ada api yang turun membakar si lembu itu, korban persembahan itu. Lalu Pak Elia mulai mengejek mereka, "Ayo panggil lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia lagi sibuk atau lagi tidur." Tapi mereka tidak berhasil membuat seperti yang Pak Elia katakan. Sapi lembu yang mereka taruh di atas mezbah tidak terbakar. Lalu Pak Eli memanggil semua orang berkumpul. Lihatlah apa yang akan dilakukan. Lalu Pak Eli menaruh korban lembu persembahan di atas mezbah. Lalu dia menaruh api, anak-anak. Kalau biasanya api lalu ada air, api akan padam. Tapi apakah yang akan terjadi? Pak Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan tiba-tiba api turun dari langit dan membakar habis lembu yang ada di mezbah persembahan itu. Tidak tersisa sedikit pun. Padahal Pak Elia tidak punya api. Apinya diturunkan Tuhan dari langit dan membakar semua bagian dari lembu korban persembahan itu meskipun basah. Terjadi mujizat. Wah, semua orang menjadi sangat kagum dan memuji Tuhan. Ternyata Tuhan yang hidup, yang berkuasa
adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah. Setelah itu, Pak Elia berdoa. Elia berdoa untuk meminta supaya hujan turun. Sementara itu, Pak Elia berkata kepada Raja Ahab, "Kamu pulang, makan dan minumlah, karena sebentar lagi hujan akan turun dengan lebat." Padahal sudah lama sekali tidak turun hujan. Anak-anak, apakah hujan akan turun? Maka Pak Elia pergi ke atas gunung. Lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia sujud ke tanah dan dia berdoa. Lalu dia menyuruh seorang yang menolong Pak Elia melihat apakah sudah akan turun hujan. Lalu pesuruh atau yang membantu Pak Eli itu pergi melihat. Oh, dia berkata tidak ada apa-apa Pak Eli. Sampai 7 kali Pak Eli menyuruh si pembantunya atau pendamping pelayannya itu melihat apakah ada hujan yang turun. Baru pada yang ke-7 kali dia melihat sesuatu. Pak Eli, ada awan kecil seperti telapak tangan muncul dari laut. Wah, dia kaget. Dan lama-lama awan itu menjadi semakin besar, dan turunlah hujan yang sangat lebat. Wow, semua orang yang melihat itu sangat heran karena Tuhan membuat mujizat. Tuhan membuat hujan turun. Tidak ada yang lain seperti Baal-Baal itu yang disembah Raja Ahab yang bisa melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk membuat hujan turun. Wah, bagaimana tadi anak-anak? Tadi ceritanya seru banget ya. Sekarang Bunda mau tanya, kalau anak-anak tadi mendengarkan ceritanya, siapa raja yang tidak lagi berdoa kepada Tuhan, yang tidak lagi berterima kasih kepada Tuhan? Raja siapa ya? Pilih ya, Raja Daud atau Raja Ahab? Betul, Raja Ahab. Raja Ahab sudah tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Dia sudah tidak lagi berterima kasih untuk berkat Tuhan. Jadi Tuhan menjadi sedih. Dan Tuhan mengizinkan orang Israel dan Raja Ahab mengalami kekeringan. Kekeringan itu hujan lama sekali nggak datang. Nah, dalam cerita tadi, sekarang pertanyaan yang kedua. Nabi siapa yang berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian Tuhan mendengar doanya, dan akhirnya Tuhan menurunkan hujan. Dari yang awannya kecil, lalu tiba-tiba awannya jadi besar, lalu tiba-tiba turun hujan lebat sekali. Nabi siapa ya anak-anak? Ada yang tahu? Pilih Nabi Nathan atau Nabi Elia. Betul, Nabi Elia. Nabi Elia itu dia nggak berdoa panjang-panjang. Dia nggak berdoa seperti lagi baca puisi yang indah-indah. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan mendengar doa Nabi Elia. Pelajarannya anak-anak, ayo kita berdoa juga kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh itu bagaimana Bunda? Dengan sungguh-sungguh itu berarti waktu anak-anak berdoa tidak sambil bermain-main. Tidak sambil ketawa-ketawa. Atau tidak sambil mengganggu yang lain yang sedang berdoa. Dan berdoa dengan sungguh-sungguh itu berdoa sambil kita percaya Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu baik.
Dan Bunda percaya Tuhan mendengar doa anak-anak. Sekarang Bunda mau tanya, kalau anak-anak berdoa biasanya waktu apa saja ya? Dari waktu bangun bangun tidur, kita berdoa. Mau apa lagi? Mau makan, kita juga berdoa. Mau bobo, mau bobo, jangan lupa juga anak-anak berdoa. Setiap hari Tuhan rindu, Tuhan ingin sekali mendengarkan suara anak-anak. Kalau kita berdoa itu sama seperti kita ngomong sama papa mama kita. Kalau anak-anak ngomong sama papa mama, didengarin kan? Apalagi Tuhan yang baik yang di surga itu. Tuhan pasti mendengarkan doa anak-anak. Oke? Mulai sekarang berdoa yang sungguh-sungguh ya anak-anak. Tuhan mendengar doa kita semua. Nah, kita akan ayat hafalan dalam Yohanes 11 ayat 41. Bapa, Engkau telah mendengarkan aku. Yohanes 11 ayat 41. Bapa, Engkau telah mendengarkan aku. Oke, sampai di sana cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang kita berdoa ya anak-anak. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan. Saya percaya Tuhan itu mendengarkan doa kami yang bersungguh-sungguh. Tolong saya supaya belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, terima kasih hari ini sudah bersama-sama beribadah di ibadah KBSKTI hari ini. Jangan lupa ya, nanti malam sebelum bobo, berdoa, anak-anak berdoa sebelum tidur bersama papa mama atau kakak atau adik. Baik, terima kasih semuanya, anak-anak yang pintar, anak-anak yang manis. Sekarang waktunya kita berpisah. Kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita hari ini. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah belajar dari firman Tuhan. Berkatilah kami semua supaya menjadi anak yang pintar, sehat, dan takut akan Tuhan. Berkati juga papa mama, opa oma, kakak adik, juga teman-teman, dan bunda-bunda di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dadah anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.